Saudara-saudaraku yang terkasih, dunia kita hari ini penuh dengan kebingungan rohani. Begitu banyak agama, begitu banyak gereja, begitu banyak pengakuan iman. Setiap orang merasa bahwa ajarannya lah yang paling benar, paling suci, dan paling alkitabiah. Tetapi, apakah semua itu benar di mata Tuhan? Apakah semua agama membawa kepada keselamatan? Apakah benar bahwa semua jalan menuju surga? Apakah semua gereja yang mengaku Kristen sungguh-sungguh setia kepada Yesus? Mari kita jujur. Tidak semua yang kelihatan rohani itu benar. Tidak semua yang menyebut nama Tuhan sedang berada di jalan Tuhan. Alkitab sudah memperingatkan kita ribuan tahun yang lalu. Dalam Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya, ada banyak jalan yang terlihat baik, terlihat benar, bahkan tampak kudus, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Bahkan Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus tidak sedang berbicara tentang orang dunia. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang merasa dirinya rohani, yang menyebut nama Tuhan, yang aktif di gereja. Artinya apa, saudara? Tidak cukup hanya menyebut nama Yesus. Tidak cukup hanya ikut gereja. Tidak cukup hanya percaya. Kita harus melakukan kehendak Bapa, yaitu mentaati semua perintahnya. Yesus juga menubuatkan dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hari ini kita melihat nubuat itu menjadi kenyataan. Gereja-gereja yang lebih mirip panggung hiburan daripada tempat pertobatan, khotbah-khotbah motivasi yang tidak lagi menegur dosa, pemujaan pada berkat jasmani, tapi melupakan kekudusan, pelayanan yang aktif, tapi melanggar perintah-perintah Tuhan. Banyak gereja mengajarkan kasih dan pengampunan, tetapi mengabaikan hukum Tuhan. Mereka bicara tentang iman kepada Yesus, tetapi tidak mengajarkan pertobatan dan ketaatan. Semua kekacauan rohani ini sudah dinubuatkan Alkitab sebagai Babel rohani. Babel bukan hanya satu tempat fisik, tapi sebuah sistem keagamaan yang mencampur adukkan kebenaran dan kesesatan. Gereja yang hanya pilih-pilih ayat, gereja yang lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan kebenaran. Wahyu 18 ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Lalu apa panggilan Tuhan bagi kita? Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Tuhan sedang memanggil umatnya untuk keluar dari kebingungan dan kembali kepada kebenaran Alkitab yang murni. Saudara, mari kita tidak lagi menilai gereja dari bangunannya yang besar, jumlah jemaatnya yang banyak, atau popularitas pendetanya. Melainkan, mari kita uji dengan Alkitab. Wahyu 14 ayat 12 memberikan dua ciri utama umat Tuhan yang sejati di akhir zaman. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dua ciri utama umat Tuhan. Yang pertama, taat kepada semua perintah Allah, termasuk 10 hukum Tuhan. Yang kedua, memiliki iman sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ini bukan salah satu, tapi dua-duanya harus ada. Sayangnya, banyak orang Kristen mengabaikan bahkan sekarang menolak 10 hukum Allah. Mereka berkata, itu hukum perjanjian lama, dan kita hidup di bawah kasih karunia, bukan hukum. Tapi dengarlah Yesus sendiri berkata, Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Termasuk perintah yang paling sering diabaikan, yaitu hukum keempat. Dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan Tuhan sudah menguduskannya sejak penciptaan, Kejadian 2 ayat 2-3. Diperintahkan dalam 10 hukum dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Yesus memeliharanya Lukas 4 ayat 16. Para rasul memeliharanya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Dan Yesus tidak pernah mengubahnya. Siapa yang mengubahnya menjadi hari Minggu? Itu adalah hasil dari tradisi manusia, bukan perintah Alkitab. Saudaraku, berdasarkan Alkitab, gereja yang benar di akhir zaman adalah gereja yang menuruti semua 10 hukum Allah, menguduskan hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu, meninggikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, menolak tradisi manusia yang bertentangan dengan Alkitab, menyerukan pertobatan dan kekudusan, menyampaikan seluruh kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu. Gereja yang hari ini paling setia pada prinsip-prinsip itu adalah Gereja Masehi Advent hari ketujuh. Bukan karena nama besar, bukan karena semua anggotanya sempurna, tapi karena ajaran gereja ini berdiri di atas kebenaran Alkitab, seluruhnya tanpa dikurangi atau ditambah. Saudara, sekaranglah waktunya untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dunia ini menawarkan banyak agama, banyak gereja, banyak jalan yang diklaim bisa membawa kepada keselamatan. Tapi mari kita jujur dan kembali kepada satu-satunya dasar yang tidak bisa salah, yaitu Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua agama benar. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa semua jalan sama. Saudaraku, jangan tertipu oleh tradisi manusia. Jangan terbuai oleh kenyamanan mayoritas. Kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari ketaatan kepada firman Allah. Hari ini Tuhan sedang memanggil Anda bukan untuk ikut agama yang populer, tapi untuk masuk dalam kebenarannya yang kekal, menjadi bagian dari umat yang setia, umat yang memelihara hukum Allah, termasuk hari Sabat, dan yang bersandar penuh pada iman kepada Yesus Kristus. Jangan tunda, keselamatan adalah pilihan hari ini, bukan nanti. Pilihlah agama dan gereja yang benar menurut Alkitab. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang telah lebih dahulu memilih Anda.